Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibail kiram yang sama-sama kita muliakan, guru kita yang mulia Ustaz Abu Ya Nur Saudari beserta istri, Ibu Hajar Rahimah, orang tua kita Ustaz Fatullah yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, para santri dan santriah Majlis Bengal Al-Madani kali mulia. Alhamdulillah, pada kesempatan sore menjelang malam kali ini Allah ringankan, Allah takdirkan kita bisa melangkah duduk simpuk bersama di tempat yang mulia ini dalam kerangka thalabul ilmi. Semoga semua kebaikan kita di sore menjelang malam hari ini senantiasa menjadi wasilah Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah rahmati, Allah berkahi, Allah ridhoi setiap aktivitas, setiap kegiatan-kegiatan kita. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita udah berada di penghujung bulan Rajab. Ya, apa sih itu bulan Rajab? Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang Allah muliakan. Ya, inna iddatasyuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Ya, salah satunya dari 12 bulan, ada 4 bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Rajab bulan yang Allah muliakan. Kalau kita melakukan kebaikan, pahalanya kuadrat, berkali lipat. Kalau kita melakukan keburukan, dosanya juga kuadrat, berkali lipat. Maka di bulan yang Allah muliakan ini, para ulama ngajarin kita banyak-banyak apa? Beristighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Minimal setiap sholat 100 kali. Dan yang kedua, para ulama juga sepakat ya untuk banyak-banyak ya beribadah puasa. Karena sebentar lagi nih kita akan memasuki tamu yang agung, tamu yang Allah muliakan, tamu yang dirindukan sama kita semua. Rasul kalau mulai masuk bulan Rajab, di setiap liqa kayak begini nih, di setiap pertemuannya dengan para sahabatnya, beliau selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Rabb, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan, wa hasil maqasidana, dan ya capaikanlah, luluskanlah semua keinginan, semua cita-cita kami. Nah, hari ini ya kita akan mencoba bermuzakarah, ya, mencoba mengingat ya sebagai bekal kita menyambut bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan suci Ramadan. Ada satu kewajiban yang harus kita tunaikan, yaitu berpuasa Ramadan. Kita coba mengingat tentang syarat-syarat wajib berpuasa. Ini syarat-syarat wajib berpuasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Ya, syaratnya sama. Ya, puasa sunnah itu contohnya apa? Bisa puasa Senin, Kamis, bisa puasa Rajab, bisa puasa bulan Muharram, bisa puasa bulan Sya'ban, bisa puasa Ayyamul Bid, puasa pertengahan ya, tanggal 11, 12, 13 dari bulan Hijriah gitu. Atau puasa wajib, salah satunya puasa wajib apa?
puasa Ramadan. Terus puasa apa lagi? Puasa kafarat. Jika ada yang sudah berkeluarga kemudian melakukan hubungan suami istri, maka dia kena denda, ya, puasa kafarat 2 bulan berturut-turut. Terus puasa wajib, puasa apa lagi? Puasa nazar. Misalkan Jason, saya bernazar nanti kalau masuk SMA negeri saya akan berpuasa 2 hari berturut-turut. Nah ini kalau udah Allah takdirkan masuk ke SMA negeri, ya udah bilang begitu tuh, berucap dalam hati, itu hutang sama Allah, ya, artinya wajib ditunaikan. Nah puasa 2 hari berturut-turut. Jangan sampai kagak hari ini puasa, besoknya digoda sama teman harus diulang lagi, karena kan niatnya 2 hari berturut-turut, ya nggak boleh diselang-seling. Nah itu puasa nazar salah satu puasa yang wajib. Terus puasa apa yang wajib apa lagi? Bagi kaum wanita yang misalkan di bulan puasa itu datang bulan, maka di bulan Syawal atau bulan-bulan berikutnya wajib membayar. Puasa wajibnya, hukumnya wajib. Itu namanya qada puasa yang ditinggalkan di tahun sebelumnya. Nah ini wajib dibayarkan, itu terkategori puasa wajib. Nanti kalau puasa wajib, niatnya nggak boleh setelah beduk subuh. Niatnya harus paling batas terakhir bisa sebelum tidur, batas terakhir sebelum datang beduk subuh atau sebelum datang waktu subuh. Kalau niat puasa wajib. Puasa wajib tadi puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat, puasa qada. Ini niatnya nggak boleh pas beduk subuh baru niat, nggak boleh. Kalau puasa wajib, niatnya wajib paling terakhir sebelum datang masuk waktu subuh. Kalau puasa sunnah, Senin Kamis, puasa Rajab, ya ini boleh niatnya kalau udah beduk subuh. Bahkan jam 7 pagi pun boleh, ya. Tapi kalau puasa wajib, niatnya harus terakhir sebelum tidur boleh, atau paling terakhir sebelum datang waktu subuh. Hari ini kita akan bermuzakarah beberapa poin. Nanti kalau ada hal yang kurang pas bisa ditanyakan, karena tidak semuanya kita bahas dikarenakan kesempatan waktu, ya. Baik, hari ini kita mencoba mengingat nih, karena semuanya ini luar biasa sehat-sehat. Jadi dalam salah satu firman Allah, ya, terkait tentang dalil puasa itu Allah lukiskan, Allah tuliskan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini dituliskan orang-orang yang beriman. Masih umum, kita ini semuanya orang-orang yang beriman. Bahkan bayi yang ceprot lahir dari seorang ibu muslimah itu orang yang beriman. Nah, hanya ada kriterianya, ada syarat-syaratnya. Orang yang beriman yang wajib berpuasa yang kayak gimana, gitu kan? Nah, itu pertanyaannya. Maka hari ini, ya, kita akan mengupas, ya, wasyara'id wujubus siyam, dan syarat-syarat wajib berpuasa. Yang pertama apa? Ya, syarat atau kriteria orang diwajibkan berpuasa. Yang pertama, al-islamu, dia harus beragama Islam. Jadi kalau non muslim, orang kafir tidak diwajibkan untuk berpuasa. Orang non muslim itu atau orang kafir itu ada dua jenis. Ada orang kafir sejak dia lahir ke alam muka bumi ini karena dilahirkan dari keluarga non muslim, dia kafir. Ada orang yang dari lahir di kalangan muslim,
di usia yang ke-17 tahun atau 20 tahun, dia keluar dari keyakinannya beragama Islam, keluar dari Islam disebut murtad. Ya, orang yang murtad keluar dari agama Islam disebut kafir, tidak wajib melakukan ibadah puasa. Jadi orang kafir itu ada dua kategori. Orang kafir sejak dia lahir, ada orang kafir dia pertama Islam dulu, kemudian di tengah perjalanan hidupnya dia murtad, keluar dari Islam. Jadi syarat yang pertama ya, orang diwajibkan berpuasa, dia harus beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan ya. Baik. Syarat yang kedua apa? Al-bulugh. Orang yang balik. Orang yang balik. Balik itu apa sih? Ya, udah kenal. Oh, dia cantik. Oh, dia ganteng. Ini ciri-ciri balik ya. Si A cantik, si B ganteng. Udah kenal mana yang baik, mana yang buruk ya. Ditandai dalam beberapa literasi kitab fikih ya, kalau laki-laki udah mimpi basah, keluar air maninya ya. Berapa tahun antara si A si B berbeda-beda. Ada yang 9 tahun udah mimpi basah laki-laki, berarti udah kategori balik. Tapi dalam literasi kitab fikih ada yang sampai umur 14 belum balik. Tergantung kondisi ya hormonnya masing-masing. Kalau perempuan ya di kelas ustadz itu kelas 5 SD udah banyak yang balik ya. Karena perempuan tanda dia balik bukan hanya kenal ganteng, cantik, baik, buruk, ditandai dengan dia haid atau menstruasi ya. Kalau perempuan biasanya lebih cepat. Kadang di bawah 9 tahun udah ada yang keluar. Ya, kalau laki-laki dia agak lama, kadang lebih dari 9 tahun. Tapi kalau dia pernah mimpi basah, itu udah tanda mutlak dia kategori balik. Oh, saya baru berusia 7 tahun, Ustaz. Ya, apakah udah wajib ya memiliki kriteria? Udah. Ya. Sudah punya kriteria wajib berpuasa. Ya, lalu pahalanya buat siapa? Untuk yang usianya 7 tahun, ya, pahala puasanya buat ayah dan bundanya. Dalam sebuah literasi hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, murru auladakum bis-shalah inda sab'in wadribhu inda 10. Perintahkanlah anak-anakmu untuk melakukan ibadah sholat ketika usia 7 tahun. Pukullah dia ketika usia 10 tahun kalau kagak mau sholat. Ya, artinya apa? Ya, usia 7 tahun ini logikanya sholat diwajibkan ya untuk usia 7 tahun. Kalau udah 10 tahun nggak mau sholat, boleh dicubit, boleh dijewer, boleh dipukul dengan pukulan kasih sayang. Ini tafsirnya macam-macam. Tafsirnya kasih sayang itu apa? Dengan nasihat. Ya, kalau memang nasihat juga nggak bisa, boleh pukul kasih sayang. Pukulan kasih sayang itu, artinya jangan sampai melukai terlalu. Nah, buat kita nih, ini yang anak-anak nih ya, para santria yang usianya masih 7 tahun, 8 tahun, punya kriteria wajib berpuasa. Nanti pahalanya buat siapa? Pahalanya buat ayah dan bundanya serta gurunya ya. Kemudian syarat wajib berpuasa selanjutnya apa? Wal aqlu, dia berakal ya. Artinya orang berakal itu orang yang sadar, tidak gila. Ustaz, bagaimana kalau orang ayan? Kan ada orang dari kecil itu ayan, bahkan usia 16, 17, 20 punya penyakit ayan. Ayan itu sejenis penyakit epilepsi. Kalau, mohon maaf, kalau ayannya hanya 5 jam, penyakit epilepsinya hanya 7 jam, dia punya kewajiban berpuasa. Kecuali dia nggak sadarnya dari sebelum beduk subuh sampai habis maghrib. Kalau
Orang epilepsi itu kan kagak sadar. Ya berarti kan orang nggak sadar itu nggak berakal. Kata baginda Rasul dalam salah satu literasi hadisnya, rufial kolam ansalasin, diangkatnya pena. Ada 3 perkara. Artinya 3 golongan manusia yang tidak diwajibkan menjalankan syariat agama. Salah satunya orang majnun, orang yang tidak berakal atau orang yang gila. Yang kedua, orang yang tertidur sampai dia terbangun. Yang ketiga, anak bayi sampai dia dewasa. Jadi anak bayi kalau melakukan kesalahan tidak berdosa. Orang yang tidur, ya kalau dia nendang sahabatnya sampai meninggal, misalkan nggak berdosa, misalkan gitu. Nah, kemudian yang tadi apa? Orang berakal, ya orang yang gila itu nggak ada kewajiban menjalankan syariat. Kayak epilepsi, ya itu terkadang dia nggak sadar. Orang nggak sadar kan berarti nggak punya akal. Tapi kalau dia epilepsinya hanya beberapa jam, dia tetap punya syarat berkewajiban berpuasa. Baik, selanjutnya apa? Al-qudratu ala saumi. Ya, dia punya kemampuan untuk berpuasa. Apa ini contohnya? Misalkan ada di antara kita, di rumah kita, tetangga kita, saudara kita, kakek kita misalkan, usia udah 80 tahun, 95 tahun. Nah, ini mungkin mohon maaf ya, untuk bergerak aja susah. Ya, dia kan udah balik, ya, tapi nggak punya kemampuan. Nah, untuk kategori yang udah kayak begini, boleh tidak berpuasa, ya, tetapi wajib membayar fidyah, ya. 1 harinya 1 mud, ya. Itu hitungan uang sekitar 20.000 1 harinya, ya. Itu 1 mud itu kurang lebih 1 liter beras, 0,666 sekian gitu ya. Jadi udah 1 liter aja para ulama gampang ngitung ya. Gampang ngitungnya 1 mud 1 liter, sebenarnya 1 liter kurang gitu ya. Itu yang pertama kriteria orang yang udah lansia, ya. Dia nggak punya kemampuan, boleh nggak berpuasa, tapi harus bayar fidyah. Yang kedua apalagi? Ibu-ibu yang menyusui, udah hamil, ya, khawatir kesehatan kandungan bayinya di dalamnya, bolehkah dia nggak berpuasa? Boleh, tetapi harus membayar qada puasanya. Kalau lewat dari 1 tahun, bayar qada puasanya, bayar mud puasanya juga, gitu. Itu beberapa pendapat ulama mazhab Syafi'i. Kemudian siapa lagi yang terkategori al-qudratu ala shaumi? Nah, misalkan ada salah satu di antara kita tinggal di Kalimulia lama, tapi kampungnya di Jawa, kampungnya di Kalimantan, kampungnya di Sumatera, Medan, Aceh. Nah, ini suatu saat ketika mau lebaran pulang kampung, ya, pulang kampung musafir. Nah, orang musafir, ya, boleh tidak berpuasa, tetapi wajib, ya, mengqada puasanya setelah Ramadan, di bulan Syawal atau di bulan-bulan berikutnya, gitu. Jadi karena dia tidak punya kemampuan, karena mungkin perjalanan jauh, sehingga apa? Sehingga membuat dia lemas kalau berpuasa dan membahayakan kondisi jiwanya. Lalu apa selanjutnya? Nah, selanjutnya ini khususnya buat perempuan. Ini terkategori syarat wajib puasa dan terkategori syarat sah puasa. Apa? Tahirun min haidin wa nifasin, bersih dari darah haid dan darah nifas. Kalau perempuan usia 9 tahun ke atas, itu terkategori darah haid. Darah haid pernah kita bahas ya, itu paling cepat 1 hari, standar 1 minggu, paling lama 14 hari. Kalau lewat dari 14 hari, itu namanya darah penyakit, wajib puasa, ya. Jadi syarat wajib puasa pertama, bersih dari darah haid. Yang kedua, buat ibu-ibu, suci dari nifas. Nifas itu darah habis melahirkan. Ini tergantung kondisi wanitanya masing-masing. Kalau darah nifas, ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat, gitu ya. Ini ada yang sampai 40 hari baru tiris itu darahnya, gitu. Nah,
Ini salah satu syarat-syarat wajib berpuasa. Lalu apa lagi? Ya, sebentar nih matanya nih. Oke. Kemudian iqamatun, ya, dia harus orang yang mukim. Tadi ini sudah disinggung sebelum. Mukim itu harus orang yang tinggal di satu wilayah ini. Jadi kalau syaratnya mukim itu artinya dia nggak bepergian, dia nggak musafir, gitu. Baik, ini diantara beberapa syarat wajib puasa. Apa sih perbedaan syarat wajib puasa dengan syarat sah puasa? Mirip, hanya ditambah saja. Kalau syarat sah puasa ditambah, pertama itu ditambah apa? Niat, ya. Jadi kalau kita nggak niat puasa di malam harinya atau sebelum subuh, itu puasanya nggak sah, ya. Terus ditambah lagi apa? Kalau syarat sah puasa selain yang tadi Ustaz sebutkan, selain niat ditambah, ya, sudah masuk waktu berpuasa. Apa tuh sudah masuk waktu berpuasa maksudnya? Jadi kalau kita niat puasa Ramadan, ya, tapi belum masuk, itu masih, kan ada puasa yang dilarang, ya. Ada puasa waktu-waktu berpuasa, ada waktu yang dilarang berpuasa. Apa itu? Ada 3 waktu yang dilarang. Pertama, hari raya Idul Fitri 1 Syawal. Yang kedua, hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Dan yang ketiga adalah pada hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian apa lagi? Hari Syak. Hari Syak itu dilarang berpuasa. Itu tanggal 30 Syakban. Ya. Ini kira-kira udah penentuan awal puasa atau belum? Tapi mohon maaf, kalau untuk Muhammadiyah itu kalau nggak salah baca di literasi informasi, itu puasa tahun ini insya Allah tanggal 18 Februari 2026. Nah, dan insya Allah sahabat saudara-saudara kita itu akan menggenapkan puasanya di tahun ini 30 hari. Tapi untuk Nahdlatul Ulama dan pemerintah itu nanti menunggu, ya. Karena apa? Karena untuk NU dia penentuan awal puasa tidak menggunakan hisab, tapi menggunakan ru'yatul hilal dan hisab. Nah, untuk penentuan ru'yatul hilal itu ada di tanggal 30 Syakban. Ulama sepakat bahwa tanggal 30 Syakban itu hari syak berpuasa. Hari yang ragu, apakah ini udah masuk awal puasa atau belum. Nah, sebagian ulama berpendapat, ya, kita dilarang untuk berpuasa di hari yang syak puasa tadi, yang keraguan-raguan itu. Karena khawatir ini sudah masuk awal puasa atau belum, gitu. Yang kedua, satu pendapat ulama, kalau udah mulai masuk tanggal 16 Syakban sampai akhir, itu ada satu literasi hadis menggambarkan gak boleh berpuasa, tapi gak wajib mutlak, ya. Kecuali orang yang punya hutang puasa, dia boleh. Orang yang udah biasa ngerjain puasa Senin Kamis, boleh. Tapi kalau orang yang nggak pernah melaksanakan puasa Senin Kamis, nggak pernah puasa Daud, usahakan kalau udah 16 Syakban kesonoin, itu dikurangi puasanya. Kecuali orang yang udah biasa. Terlebih di tanggal 30 Syakban tadi, begitu. Baik jamaah yang dirahmati Allah, itu gambaran pemaparan terkait tentang syarat wajib berpuasa. Tadi ditambah dengan syarat sah puasa. Kalau rukun puasa hanya ada 2, niat. Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri. Baik, masih ada sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Ini akan luar biasa jika ada beberapa pertanyaan untuk bisa menambah wawasan kita, persiapan kita dalam kerangka menyambut puasa yang akan kita hadapi, ya. Karena ketika kita memiliki ilmunya, insya Allah puasa kita akan lebih bermakna daripada puasa sebelumnya. Silakan 2 atau 3 penanya, silakan. Ada pertanyaan? Ya, kalau ada saya nanya dulu, Ustaz. Siap. Ya, berkaitan dengan ibadah puasa ini sebentar lagi kita akan laksanakan. Nah, ini berkaitan dengan
yang condong ke perempuan yang biasanya dalam sebulan pasti mendapatkan datang bulan. Iya. Nah ini ketika di Ramadan yang kemarin beliau mendapatkan datang bulan, dan sekarang sudah mau masuk ke Ramadan. Nah ini ibarat utang yang kemarin itu, misalnya kalau seandainya belum dibayarkan di bulan ini ataupun sampai dengan nanti masuk di Ramadan ini, kira-kira gimana kalau ada yang belum dibayarkan? Apakah nanti tetap di tahun yang akan datang kita lunasin lagi utangnya itu, gimana? Bisa, terima kasih. Ya. Oke, subhanallah, ini pertanyaan luar biasa, bagus sekali. Karena Ustaz juga punya anak perempuan, ya, bahkan 3 anaknya perempuan semua. Jadi ini penting buat kita. Ini buat yang putra-putra juga sangat penting. Suatu saat nanti seiring waktu berjalan akan punya pendamping hidup, ya, perempuan juga, ya. Tentunya setiap perempuan itu hampir 100% semuanya mengalami menstruasi atau haid. Nah, buat teman-teman akhwat yang tadi, ketika di puasa kemarin, ya, puasa kemarin datang bulan haid, misalkan 7 hari misalkan, sampai besok nih sekitar 1,5 bulan lagi, ya 1 bulan berapa hari lagi, udah mau bulan puasa lagi, belum dibayar tuh 7 hari misalkan, ya, bahkan lebih dari 7 hari. Ada yang awal puasa haid, kadang akhir puasa haid lagi, kadang bisa lebih dari 7, bahkan 10 hari. Nah, bagaimana kalau 10 hari utang puasa tahun sebelumnya belum terbayarkan nih sampai tahun ini, bahkan sampai tahun berikutnya? Apakah ini wajib dibayarkan? Jika dia sudah terkategori tadi, Islam, balik, berakal, ya, punya kemampuan, ya, ini wajib dibayarkan, ya. Hanya satu pendapat ulama, kalau mohon maaf, ini satu pendapat ulama dituliskan dalam kitab Muhazzab, ya. Kalau kodok puasanya masih di tahun yang sama, ya, misalkan nih puasa 2025 tahun kemarin nih, punya utang misalkan 10 hari, ya, sebelum masuk puasa yang tahun bulan besok nih, bulan Februari, udah dibayarkan, ya, maksudnya masih di tahun yang sama, ya, di tahun misalkan 1440 berapa, karena 47 Hijriah, masih di tahun itu. Nah, itu cukup bayar kodok puasanya. Tetapi kalau sudah lewat dari 1 tahun, misalkan nih tahun 2000, tahun sekarang nih, dia punya utang puasa 10 hari. Terus karena mungkin saking sibuknya atau mungkin lupa atau malas, udah berjalan puasa berikutnya, ya, nggak dibayarin. Dia apalagi nggak dibayarin, dia kan harus bayar kode puasanya di tahun setelah puasa yang sekarang nih. Nah, itu selain bayar kode puasanya, bayar mut puasanya juga. 1 harinya 1 liter beras. Diberikan kepada siapa itu? Kepada fuqara dan masakin. Cara memberikannya bagaimana? Jangan ujuk-ujuk, misalkan namanya Fatimah. Fatimah datang ke tetangganya yang terkategori fakir dan miskin. Ibu, mohon maaf, 2 tahun yang lalu saya, ya, ninggalin puasa wajib karena datang bulan. Nih, saya bayar mut puasa saya, ya, selama 7 hari 7 liter, mohon diterima. Nggak mesti harus begitu. Kita bawa misalkan 7 hari kita meninggalkan puasa, 7 liter kita bawa ke ibu-ibu yang terkategori fakir dan miskin tadi. Ada beras buat ibu, cukup. Dalam hati kita di rumah udah berucap, ya Rob, saya niat membayar mut puasa saya selama 7 hari. Nanti ketika ngasih ke ibu-ibu atau siapapun tadi, ya, cukup, ibu, ini ada beras buat ibu. Tidak mesti harus diucapkan, ini saya bayar mut puasa saya tahun yang lalu, ya. Nggak saya bayarkan 7 mut. Apalagi bapak-bapak nih, misalkan siapa namanya, misalkan Pak Dedi misalkan, ya, datang ke Ustadz, siapa namanya, ke salah satu di antara kita misalkan, saya waktu 2 tahun yang lalu, ya, ketika bulan puasa
berhubungan suami istri dan saya nggak sanggup bayar nggak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut misalkan, maka harus membayar mud puasa selama berapa? Selama 60 hari, berarti satu mudnya 1 liter, berarti 60 liter, dibawalah ke 1A. Nggak usah disebutin, saya mau bayar puasa kafarat saya 2 bulan berturut-turut, ini ada beras 60 liter, nggak mesti, khawatir nanti jadi viral, jadi viral. Oke, bagus sekali. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya, silakan. Ada lagi nanya? Ya, satu lagi Ustaz. Siap. Kalau ada yang nanya, ini kan rata-rata di atas 7 tahun. Iya. Nih, ya tadi kata Ustaz katanya udah 10 tahun wajib untuk melaksanakan. Betul. Seandainya dari di rumah itu dia ikut makan sahur, Iya. ya ketika di luar di sekolah pada ngerokok, pada makan, gitu nggak ketahuan. Di rumah ketika buka ikut buka. Nah dalam artian berdusta sama orang tua juga dan sama yang lainnya. Kira-kira itu dosanya double nggak Ustaz? Kira? Subhanallah, iya. Baik ya. Jadi ini catatan luar biasa penting buat kita ya. Jadi jangan sampai kita punya beranggapan saya belum balik ya, saya belum mimpi basah ya, saya baru berusia 7 atau 8 tahun ya. Memang secara hukum ya 7-8 tahun di usia anak laki-laki memang belum balik ya, tetapi Islam mengajarkan ya tadi ya, hadisnya muru auladakum bis sholat inda sab'in wa wadribku inda ashrin ya. Ini sama dengan perintah walaupun ini hadisnya tentang sholat ya, ini kita kiaskan dengan puasa gitu. Jadi kalau kita berpuasa dapat pahala ya. Bahkan ini mendidik kita menjadi muslim yang sejati. Tapi kalau bagaimana kalau seandainya saya ikut berbuka dengan ibu dan bapak di rumah, dengan kakak di rumah, kemudian sampai di sekolah ya, karena ada teman ngajakin ya sijar, merokok, apakah ini berdosa? Pertama berdosa karena tidak menghormati bulan yang Allah agungkan atau bulan yang Allah muliakan. Dalam satu kitab, semoga tidak salah nama kitabnya Durratun Nasihin, itu ada seorang, seorang non muslim ya, ketika punya anak laki-laki di bulan puasa, anak laki-lakinya itu makan secara terang-terangan di hadapan halayak ramai. Dipukullah laki-laki ini oleh sang bapak tadi, gitu. Kenapa dipukul? Ya, karena tidak menghormati tetangga yang sedang berpuasa atau tidak menghormati bulan itu. Dituliskan dalam kitab itu, akhirnya sang bapak ini ya, Allah gerakkan hatinya sebelum akhir hayatnya, Allah berikan hidayah dan masuk Islam. Gitu. Itu artinya apa? Ya, seorang non muslim ketika menghormati itu bulan yang suci, bulan yang Allah muliakan ya, dengan cara apa tadi? Menegur anaknya, memukul putranya yang makan. Memang boleh dia makan, tapi makannya di luar rumah sehingga kelihatan sama orang gitu. Nah, apa? Ini betapa mulianya sang bapak untuk menghormati ini bulan, anaknya aja nggak boleh makan di luar rumah ya. Buat kita sebagai seorang muslim, keluarga muslim, jangan sampai ya ketika datang bulan Ramadan kita melakukan sijar atau merokok ya, baik di luar rumah maupun di luar rumah. Karena apa? Ini tidak menghormati atau tidak memuliakan bulan suci Ramadan. Apakah dapat dosa? Dapat dosa. Gitu. Oke, bagus sekali. Silakan. Ada satu pertanyaan terakhir. Kalau nggak ada, Ustadz yang bertanya ini. Ya. Bebas, silakan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika kita puasa, ikut sahur, ikut buka, terus kita juga nggak batal, terus
tapi kita tidak melaksanakan sholat, Ustaz, itu puasanya tetap diterima atau berpengaruh kepada puasanya? Subhanallah, luar biasa. Ini pertanyaan ini luar biasa. Ini kita karena membahas babus shaum, kita lagi berbicara tentang bab puasa, ya. Pertanyaannya, bagaimana jika ada seseorang dia melakukan ibadah puasa, ya, kemudian tidur mulai habis bangun subuh sampai beduk maghrib, ya, beduk maghrib dia bangun, apakah puasanya diterima? Puasanya tetap diterima, ya. Kalau pertanyaannya apakah puasanya diterima? Puasanya diterima. Bagi seseorang yang berpuasa kemudian nggak melakukan ibadah sholat, puasanya tetap diterima, ya. Terkait tentang dia meninggalkan ibadah sholat, nanti babnya berbeda lagi, ya. Tetapi kalau kita lihat dalam beberapa literasi hadis, ya, ini puasanya kurang bermakna, gitu. Karena apa? Karena meninggalkan kewajiban yang lain, ya. Tapi kalau ada pertanyaannya, apakah puasanya diterima? Tetap puasanya diterima, tapi dia tidak mendapatkan ganjaran ibadah sholat 5 waktu tadi, gitu. Dia nggak ngaji, dia puasa tapi nggak ngaji, ya. Puasanya tetap diterima, tapi pahala mengaji nggak dapat. Dia puasa tapi nggak sholat, ya, pahala puasa nggak dapat, begitu. Tapi hati-hati, ya, orang, ya, yang berpuasa tapi nggak sholat, dalam literasi hadis yang berbeda, ya, barang siapa orang yang meninggalkan sholat, ya, itu ibadah-ibadah yang lainnya nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Tapi kalau kita lihat, ya, itu literasi hadis bukan kata Ustaz. Kalau kita lihat dalam kitab ini dan kitab-kitab yang berbeda, apa yang membatalkan ibadah puasa? Tidak ditulis di sana meninggalkan sholat, tidak ada, gitu. Tetapi dalam satu literasi, ya, barang siapa orang yang meninggalkan sholat, maka Allah tidak menerima kebaikan-kebaikan dia, gitu. Kenapa? Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah wa hiya as-shalah. Itu artinya jangan sampai kita puasa aja tapi sholat enggak, jangan, gitu. Karena sholat dan puasa itu sama seperti jari tengah dan jari telunjuk kita ini sama-sama penting. Dua-duanya sama-sama rukun Islam yang wajib hukumnya kita jalankan. Bagus, terima kasih. Baik, sekarang Ustadz yang bertanya, ya. Baik, kamu yang paling ganteng dulu hari ini. Coba Jason, sebutkan 2 saja dari syarat wajib berpuasa. Syarat wajib puasa. Berakal. Ya, 1. Balik maju saya. Ingat-ingat ya, syarat wajib berpuasa salah satunya tadi berakal dan oke. Mohon diterima. Jason udah balik belum? Siap. Sekarang yang putri, ya, coba yang putri yang duduk paling depan, yang ini, yang jilbabnya warna apa itu ya? Ngejreng. Iya. Ya, siapa namanya? Uti? Sanu. Coba niat puasa Ramadan bagaimana? Pakai bahasa Indonesia boleh? Oh, tadi belum diajarkan itu ya, mohon maaf. Yaudah, sekarang sebutkan 1 syarat wajib puasa. Tadi selain yang disebutkan sama Kak Jason, ya. Coba, selain berakal dan balik, apa nah? Syarat wajib puasa 1 aja. Syarat wajib puasa yang tadi Ustadz sampaikan 1 aja. Sanum beragama apa? Oke, berarti syarat wajib berpuasa apa sayang? Oke, ta'ali. Maju sayang. Oke, nanti untuk nulis pelajaran sayang ya. Oke. Terakhir, ini yang bisa boleh angkat tangan. Ya, yang bisa boleh angkat tangan. Siapa yang bisa menyebutkan 2 rukun puasa?
Angkat tangan. 2 rukun puasa. Hanya 2 saja. Ayo. Tadi Ustaz sudah sampaikan. Bebas siapa aja. Ya. Ya, silakan Uti. Niat dan subhanallah, betul. Maju tahali. Ya, niat dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya. Oke, siapa namanya? Oke, silakan diambil buat nulis pelajarannya. Oke. Baik anak-anak, Ustaz rasa cukup. Yang baik datangnya dari Allah, yang tidak baik semata-mata datangnya dari Ustaz pribadi. Mohon maaf, Ustaz akhiri. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.